sampai ayat yang ketiga. Kita akan membaca bersama ketiga ayat ini. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ketiga. 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya bacakan 3B. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amsal 3 ayat 9 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu, kelihatannya kisah ini memang mungkin jarang dikhotbahkan di mimbar. Karena terlihat sekali kisah ini seolah-olah sangat sepele. Oh, ini seolah-olah seperti hanya laporan saja. Oh ya, Yesus memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan memang betul banyak orang yang ditolong, disembuhkan. Tapi saudara, mengapa ayat ini kita khotbahkan pada hari ini? Sebetulnya begitu indah yang kita lihat. Karena penulis baik Injil Lukas maupun juga kemungkinan Injil Markus mencatat saudara, ada sekelompok perempuan, sekelompok wanita yang mendukung penuh pelayanan Yesus melalui kekayaan mereka. Lukas tidak ragu-ragu mengatakan melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, seringkali kalau saya perhatikan, walaupun saya tidak bisa menghakimi begitu ya, tetapi kadangkala saudara di dalam pelayanan sosial ada suatu bencana, ada suatu kejadian-kejadian yang menggerakkan orang untuk menyumbangkan milik mereka. Tapi ketika relawan-relawan diutus untuk menyalurkan bantuan itu, dari manakah dana yang dipakai? Menurut saya, dari analisa yang pernah saya lihat di beberapa tempat, kebanyakan dana yang sudah disumbangkan itulah sebagian dipakai oleh relawan-relawan itu untuk pergi. Dan mungkinkah orang yang disebut relawan itu betul-betul secara rela juga memakai dana yang dia miliki, tidak mengambil dana yang dikumpulkan itu untuk pergi memberikan sumbangan. Karena itu saudara, pada waktu tsunami di Aceh itu terjadi begitu dahsyat saudara. Waktu itu saya masih pelayanan di gereja Reform. Saudara, memang kita berbelas kasihan, gereja mengumpulkan dana untuk bantuan. Ketika dana itu sudah terkumpul sekian ratus juta, saudara, ketika mau disalurkan, berpikir disalurkan kemana ya? Badan sosial apa ya? Apakah itu terintegritas, orang-orangnya berintegritas? Kalau disalurkan lewat gereja A, gereja B yang ada di Sumatera Utara, apakah mungkin ya kita kenal? Ya bukan berarti kita meragukan integritasnya. Akhirnya diputuskan lebih baik
Dari Jakarta sendiri yang pergi ke sana, berapa orang yang tergerak? Dan kemudian pemimpinnya mengatakan, tapi tidak boleh menggunakan dana dari yang ini. Yang tergerak untuk menyalurkan dana itu harus dengan uang sendiri, ongkos pesawat bolak-balik, ongkos penginapan hotel, ongkos perjalanan, semua harus dari dirinya untuk memberikan, bukan memakai dari dana yang sudah terkumpul. Saudara, saya kaget. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Jangan berpikir ketika dana sudah terkumpul, banyak orang tergerak, ayo rame-rame menyalurkan. Tapi dananya dari mana? Ongkos-ongkos semuanya. Ambil dari dana yang terkumpul. Tidak bisa, tidak bisa. Harus juga kalau engkau tergerak, kalau engkau berbeban, engkau juga walaupun sudah mengumpulkan dana, engkau juga punya kerelaan untuk mengeluarkan dari diri sendiri ongkos untuk dirinya. Jangan berpikir hanya nyumbang 1 juta, kumpulkan dana, lalu pakai dana itu, bolak-balik pesawat sudah berapa juta. Belum lagi ditambah berapa hari ongkos hotel, belum ditambah lagi berapa lipat-lipat untuk apa? Menyewa mobil di sana. Berapa untuk konsumsi makanan. Kalau 3 hari, 4 hari konsumsi makannya dari mana makannya? Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jangan berpikir, kalau saya pikir-pikir lagi, jangan berpikir relawan itu betul-betul rela. Dan memang terbukti saudara, ternyata saudara, kelihatannya dari Inggris, sopir taksi dari Perancis, menolong waktu tsunami. Ternyata setelah saya perhatikan sudah ada laporan-laporan di surat kabar, ternyata membantu begitu. Setelah itu apa? Cuannya gede. Cuannya gede. Wah, cuannya lebih daripada apa? Narik taksi. Berapa bulan cuannya besar. Jadi saudara, nah kembali lagi kita kepada Injil Lukas. Kalau Lukas mencatat hal ini, mereka membantu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Apakah mereka ingin mendapatkan keuntungan dari segi itu? Tidak. Tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah dicatat di dalam Injil Lukas, saya katakan begitu indah. Karena ternyata perempuan-perempuan ini terus mengikut Yesus. Saudara, ketika saya membaca Injil Lukas berulang kali, perempuan-perempuan itu terus ada mengikut Yesus sampai ia disalibkan, ketika ia dikuburkan, bahkan ditemui oleh Yesus yang bangkit. Perempuan-perempuan ini melayani dengan setia sampai Yesus mati. Sementara murid-murid yang lain meninggalkan Yesus ketika ditangkap oleh tentara Romawi. Bukankah banyak murid meninggalkan Yesus? Ketika Yesus disalibkan, bukankah banyak murid yang meninggalkan Yesus? Tapi perempuan-perempuan itu memperhatikan, melihat dan terus mengikut Yesus. Bahkan ketika Yesus dikuburkan, mereka saudara pada hari pertama mereka mengunjungi kubur itu. Jadi saudara, kalau melihat, memperhatikan apa yang ada pada diri mereka, mereka sungguh-sungguh melayani. Mereka sungguh-sungguh mengikut. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi mereka betul-betul menyerahkan seluruh hidup mereka, bahkan menyerahkan semua harta milik mereka untuk pelayanan Yesus. Nah saudara, apakah yang menyebabkan mereka demikian setia mengikut Yesus dan demikian rela mendedikasikan, menyerahkan semua harta milik mereka untuk Yesus dan rombongannya? Saudara ingat bahwa di dalam catatan Injil juga ada disebutkan ada seorang murid yang kelihatannya care dengan orang miskin. Ketika ada seorang perempuan menyiramkan minyak narwastu yang berbau harum, menyebabkan ruangan itu penuh dengan keharuman. Murid itu dengan penuh kebanggaan
Kenapa minyak yang mahal ini harus dibuang dengan percuma, dengan sia-sia? Bukankah kalau ini dijual begitu mahal dan bisa menyumbang untuk orang miskin? Yesus katakan, jangan halangi perempuan itu untuk melakukan hal itu. Sebab dia sedang melakukan satu pekerjaan, mempersiapkan penguburanku, kematianku. Dan apa yang dia perbuat akan selalu diperkatakan, akan selalu diingat. Dan Injil Yohanes mencatat, orang tersebut, murid itu mengatakan demikian karena dia mencuri dari perbendaharaan Tuhan. Kelihatannya begitu dedikasi, kelihatannya begitu care dengan orang miskin, tapi ternyata perbuatannya sering mencuri dari bendahara Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perkara ini mari kita berhati-hati. Mari kita melihat dan kenapa perempuan itu berani mendedikasikan semuanya. Dan itu ditunjukkan bukan sekedar asal ikut, tapi juga harta benda mereka, kekayaan mereka berikan untuk pelayanan Tuhan. Mengapa? Ketika saya mempersiapkan firman ini, saudara, saya hanya melihat kepada dua sisi saja. Dan saya tidak menemukan hal yang lain. Saya hanya melihat kepada dua sebab saja. Yang pertama, itu adalah bentuk ucapan syukur atas keselamatan yang utuh. Atas keselamatan yang utuh. Saudara, dicatat dengan jelas bahwa mereka disembuhkan dari roh-roh jahat dan penyakit. Bahkan disebutkan di situ dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Injil Lukas juga pasal yang ke-10, pasal yang ke-11 bahwa mengenai 7 roh jahat. Itu Tuhan Yesus jelaskan. Orang yang baru kerasukan roh, kerasukan setan, ya, itu digambarkan dengan rumah yang baru dibersihkan. Rumah yang tadinya kotor lalu dibersihkan. Itu seperti orang yang kerasukan roh lalu dibersihkan, lalu bersih. Tapi kemudian roh itu melihat tempat ini bersih, maka dia memanggil 7 temannya yang lain, 7 roh yang lain, yang bahkan disebutkan yang lebih jahat untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga kerasukan itu makin menjadi jahat. Nah, jadi saudara, di situ dikatakan memang secara khusus ditujukan kepada Maria yang disebut Magdalena. Dia disembuhkan, dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, saudara, mungkinkah ini dianggap hanya menunjuk kepada kesembuhan jasmani? Oleh karena kalau dicatat di dalam Injil Lukas pasal 17 ada 10 orang kusta disembuhkan. Dan ternyata hanya 1 saja yang datang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur. Berarti yang lain hanya mau menerima kesembuhan jasmani, tapi mereka tidak mau mengerti mengenai kesembuhan secara total, keselamatan yang utuh di dalamnya. Seringkali saudara kita pun sebagai orang Kristen hanya menginginkan keselamatan secara jasmani, tapi kita tidak memperhatikan keselamatan secara rohani di dalamnya. Atau di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 dicatat saudara, banyak orang datang mengikut Yesus dengan mujizat-mujizatnya. Bahkan Yesus bisa memberi makan kepada 5.000 orang, 4.000 orang dengan hanya dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, bukan? Wah, kalau Tuhan itu demikian, kalau Mesias ini demikian, enak, kita nggak usah kerja, eng-eng saja. Mujizat, nggak usah kerja, makan tersedia. Bahkan jangan sampai ada konsep
kita mau makan apa disediakan oleh Tuhan. Saudaraku, apakah demikian? Mungkin saja memang ada orang-orang yang mengikut Yesus karena apa? Melihat makanan. Kayak itu ketika Yohanes pasal 6 mencatat, lalu Yesus mulai berkhotbah mengenai roti hidup. Roti hidup itu diidentikan dengan dagingnya, tubuhnya. Jikalau engkau tidak makan tubuhku, tidak makan dagingku, kalian tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka konsepnya udah lain. Loh, Yesus harus dibunuh, dagingnya kita potong-potong, dagingnya kita bakar, kita goreng. Loh, ini kanibal bukan? Maka satu demi satu meninggalkan Yesus. Yesus tahu, di situ dicatat Injil Yohanes pasal 6. Karena mereka mengikut Yesus, karena mereka sudah kenyang dan mereka melihat mujizat itu. Setelah banyak orang meninggalkan Yesus, yang tersisa hanya sebagian murid-murid Yesus. Lalu Yesus ngomong, Yesus sekaligus tanya dengan pertanyaan yang sangat menggelitik. Murid-murid ngomong, Tuhan, semua orang meninggalkan kamu. Sekalian aja enggak kalian meninggalkan aku juga? Ikut sana dengan mereka. Baru di situ Petrus mengatakan, kami tidak mau pergi Tuhan. Kemana kami harus pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Itu pernyataan Petrus yang luar biasa. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, memang banyak orang yang mengikut Yesus hanya karena mujizat, hanya karena makanan, hanya karena minta berkat. Karena itu saudara, gereja-gereja yang khotbahnya ngomongin berkat, khotbahnya ngomongin tentang mujizat, khotbahnya ngomongin tentang pertolongan, kesembuhan, itu berbondong-bondong didatangi oleh banyak orang. Kristen atau tidak Kristen datang semua ke situ. Dan seringkali saudara, gereja-gereja yang pertumbuhannya sangat sulit, pertumbuhannya merangkak begitu sulit sekali. Setahun nambah berapa jiwa? 10 jiwa aja, haleluya, puji Tuhan. Tapi gereja yang ngomongin mujizat, ngomongin hal-hal itu, wah begitu rame, begitu cepat bertumbuh. Wah, gereja yang lambat bertumbuh mulai mikir, mulai coba ikut-ikutan, mulai coba ngelihat resepnya apa. Bukankah begitu? Dan seringkali kita juga mau begitu, bukan? Saudara, Tuhan katakan, gak sekalian aja kalian ikut mereka. Sana, tinggalkan aku sendiri. Kalau mau pakai bahasa saya, tinggalkan saya saja sana. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, terkadang kala Tuhan mengatakan hal-hal yang sangat menantang. Mau melihat komitmen kita, mau melihat komitmen yang sungguh-sungguh keluar dari hati dan arti mengikut Yesus. Orang seringkali mau ngikut Yesus karena apa? Oh, ingin dapat berkat. Kalau kasih 1 juta, biarlah bulan depan dikasih 10 juta oleh Tuhan. Adik saya dari Semarang baru 2 minggu lalu sudah cerita sama saya. Di Semarang sudah ada orang memang usahanya, bisnisnya batu bara. Bisnis batu bara di Indonesia itu cukup menggiurkan, saudara. Apalagi yang ada di Kalimantan. Lalu saudara, dia datang ke suatu gereja, ya. Wah, mendengar khotbah yang berapi-api mengenai persembahan dan bagaimana Tuhan akan membalaskan persembahannya. Dia memberikan cek 500 juta. Waduh, ya kalau dia penghasilannya miliaran-miliaran, 500 juta itu enteng, saudara. Cek 500 juta. Minggu depannya atau berapa lama kemudian ada lagi cek yang sama, 500 juta. Wah, gereja itu menyelidiki siapa yang memberikan cek yang demikian 500 juta. Wah, selidik punya selidik, saudara. Wah, timnya itu kayak CIA saja, kayak KGB. Oh, bisa tahu yang ngasih cek itu siapa, bisa tahu nomor teleponnya. Wah, cepat-cepat, saudara. Ini kelas kakap, ya kan, begitu kan. Nah, kadang-kala saudara, orang yang melayani di gereja yang lihat uang banyak gitu ya, langsung matanya hijau, saudara. Termasuk hamba Tuhan bisa begitu kok. Wah, saudara, ketemu. Lalu ada
ada dari utusan gereja itu datang. Wah, ngobrol-ngobrol, pokoknya datang pun kemudian kalau bisa diajak ke restoran kan begitu kan. Orang Tionghoa kan juga maunya gitu kan. Ya, apa ketemu nggak ketemu makan, itu orang Tionghoa. Ya. Kalau orang Jawa itu makan nggak makan ketemu gitu. Ya. Pokoknya ketemu aja yang penting. Oh ya. Kalau orang Tionghoa lain, ya ketemu nggak ketemu makan gitu. Ya. Oke, itu filsafatnya lain lagi. Oke, kita lihat lagi. Wah, setelah begitu saudara, oh begitu ya. Wah, ya istilahnya menemukan orang ini ternyata pengen berkat begitu ya, pengen dapat berkat. Yang dari gereja itu ngomong, oh kalau di tempat kami persembahan gopek tiaw itu terlalu kecil. Gerejanya itu ada di daerah elit di Semarang, saudara. Lalu kemudian, oh ya begitu ya, iya. Wah kalau kecuali kalau persembahannya itu 10 M, itu baru namanya kelas atas gitu. Wah orang ini tergerak sekaligus termakan, saudara. Kasih 10 M, minggu depannya ada cek 10 M masuk ya. Setelah itu orang yang diutus oleh, ya karena dia juga minta didoakan oleh pendeta tersebut, minta didoakan oleh pendetanya supaya nanti dapatnya 100 M gitu ya. Setelah itu saudara, orang utusan gereja itu menghilang. Dia mau kemana, mau cari kemana, mau minta balik gitu. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Udah menguap. Saudara, begitu gampangnya. Hanya karena orang pengen mendapatkan yang lebih, begitu gampangnya. Padahal Alkitab saudara tidak pernah menjanjikan hal itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Tapi mengapa itu bisa digunakan dan mengapa itu bisa terjadi di lingkungan gereja? Karena keserakahan hati manusia dimanipulasi oleh orang-orang yang bisa memainkannya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itu hanya contoh yang real yang terjadi di dalamnya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tetapi kembali lagi kita, mereka ya yang diikut Yesus ini, perempuan-perempuan ini betul-betul mengikut dengan penuh karena mereka sadar mereka mendapatkan kesembuhan rohani selain kesembuhan jasmani. Mereka betul-betul dibebaskan dari roh-roh jahat, dibebaskan. Saya mencatat di situ, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Di situ konteksnya saudara, Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit. Dilemparkan ke dalam dunia. Unik saudara, ayat ini mengenai iblis yang jatuh dari langit hanya dicatat oleh Injil Lukas. Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes tidak satu pun mencatat, kecuali Lukas. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu, karena murid-muridnya sebelumnya saudara, mereka berbahagia, mereka bisa mengusir setan. Mereka pergi ke berbagai kota, ke berbagai desa, ke berbagai daerah, diberi kuasa oleh Yesus mengusir setan-setan. Wow, hebat ini, hebat. Yesus katakan, jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Itu saudara yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita mengerti. Karena namamu tercatat di surga, bukan karena roh-roh itu takluk tunduk kepadamu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan,
Ini kata-kata yang penting sekali. Berarti apa saudara? Perempuan-perempuan ini bersuka cita bukan sekedar karena roh itu sudah dibebaskan, roh itu sudah diusir dari diri mereka, tapi karena nama mereka sudah tercatat di surga. Ada ini pendeta yang lain saudara, yang pergi ke surga setiap seminggu 2 kali ke surga katanya. Jemaatnya tertipu dan banyak sekali datang. Itu saya ngomong ini bukan fitnah saudara. Karena saya mendengar sendiri dari jemaatnya yang datang kepada saya. Apalagi pendeta itu kalau khotbah saudara pesan. Siapa yang mau pesan, mau melihat namamu tercatat di surga enggak? Aku bisa liatin. Jemaatnya berbondong-bondong datang. Tapi sebelum mau minta itu, ngomongnya ongkos dulu saudara. Walaupun tidak secara langsung. Dipikir-pikir ke surga perlu ongkos ya. Pesawat apa yang bisa membawa ke sana? Tapi waduh, jemaat mau aja, wah kasih persembahan. Yang terbesar itu yang dilihat dulu. Namanya tercatat di mana? Jemaat bisa goblok sekali. Betul-betul saya nggak ngerti. Padahal di dalam Alkitab kita Wahyu dikatakan yang bisa membuka kitab kehidupan hanya Yesus. Betul kan? Pendeta ini ngomong, oh saya ini orang yang paling dikasih Yesus. Kalau di zaman murid-murid itu Yohanes yang paling dikasih Yesus. Maka untuk zaman sekarang saya yang paling dikasih Yesus. Itu ngomong begitu. Bukan Yohanes ini sudah, bukan. Ini Yohanes Aurelius. Itu Rasul Yohanes anak Zebedeus. Nah saudara, waduh jemaahnya berbondong-bondong suruh, pengen dilihat apakah namanya tercatat di surga. Aduh, ini pendeta ini sudah menghujat Yesus menurut saya. Karena Alkitab mengatakan hanya Yesus yang tahu, betul kan? Tapi orang Kristen ya, menurut saya itu bukan orang Kristen, itu pasti orang kafir semua menurut saya. Karena kalau orang Kristen mengerti Alkitab, dia tidak akan percaya hal itu. Jadi saudaraku yang sekalian, kita lihat di sini Injil Lukas luar biasa sekali. Dan di dalam pasal 11 ayat 24 sampai 26 mengatakan tentang kembalinya roh jahat. Ada 7 roh yang lebih jahat bisa masuk kembali. Di sini saudara menyatakan tidak main-main. Kesembuhan itu, keselamatan itu utuh. Kalau dikatakan 7 roh jahat lain masuk lebih jahat dari sebelumnya, berarti apa saudara? Kemungkinan orang itu tidak bisa diselamatkan, bukan? Tapi ternyata Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyembuhkan. Maria Magdalena terbukti dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara, karena itu perkataan Alkitab itu benar. Apa benarnya? Hanya ada 1 dosa yang tidak terampuni. Apa? Menghujat Roh Kudus. Saudara, kemasukan legion, kemasukan ribuan roh jahat tetap bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kemasukan 7 roh yang lebih jahat tetap bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, menghujat anak manusia masih bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak ada yang bisa diampuni. Itu dosa yang tidak terampuni. Karena itu saudara, Roh Kudus itu yang menerangi hati kita, yang memimpin kita. Dan unik sekali catatan Injil Lukas selalu ngomongnya tentang apa? Tentang pengusiran roh-roh jahat, roh-roh setan. Bahkan pelayanan Yesus pertama kali ketika Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, Lukas mencatat Yesus ketika melayani di rumah ibadah di Kapernaum, pertama kali Yesus mengusir orang kerasukan setan. Karena Lukas memang mencatat Injilnya untuk orang-orang yang non-Yahudi, menyatakan bahwa banyak sekali pada waktu itu orang-orang yang kerasukan setan. Sehingga apa? Yesus mengusir, menyembuhkan banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang utuh itulah yang menjadikan mereka bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, ikut sampai setia. Bahkan Injil Lukas, Kisah Para Rasul mencatat
perempuan-perempuan yang bersama Yesus itu tetap bersama dengan murid-murid berdoa menunggu kedatangan Roh Kudus. Setia luar biasa. Yang kedua, alasannya adalah ucapan syukur atas pelayanan pemberitaan Injil. Saudara, pemberitaan Injil tercatat dengan jelas di dalam 4 kitab Injil yang ada, yang menekankan akan firman Tuhan yang disertai dengan mujizat. Kalau seringkali firman diberitakan dan kalau perlu Tuhan mengadakan mujizat. Firman diberitakan, kalau perlu rasul-rasul mengadakan mujizat. Tapi banyak KKR sekarang ini bukan firman yang utama. Yang utama mujizat. Kalau terpampang spanduk besar-besar, baliho besar-besar, kebaktian penyembuhan, kuasa ilahi, wah orang banyak datang. Tapi kalau spanduknya bertobatlah kamu, orang datang enggak? Waduh saudara, sulit. Kalau datang itu harus dikerahkan sudah, harus dikerahkan. Tapi kalau penyembuhan, wah orang dengan sendirinya. Apalagi yang sedang sakit-sakit. Yang sakitnya itu apalagi yang menaun, waduh paling enak, paling seneng itu, pengen disembuhkan. Ya. Saya waktu di satu kota, saudara, saya kaget ketika pelayanan ke rumah sakit itu ya, orang non Kristen itu ngomong, Pak Pendeta, kalau harusnya ya, kalau pendeta itu bisa menyembuhkan, mbok yao dia datang ke rumah sakit supaya kami yang sakit yang masuk di rumah sakit ini nggak perlu ke sana, tapi datang menyembuhkan kami. Saya kaget betul-betul. Iya ya. Dan ketika saya memperhatikan Yesus dan rasul-rasul, Yesus datangi satu-satu sembuhkan, betul kan? Yesus bukannya di satu tempat bait Allah, kebaktian penyembuhan oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada itu. Orang-orang datang berbondong-bondong datang kepada Yesus, lalu Yesus sembuhkan satu-satu. Tidak. Memang beberapa kali orang berbondong-bondong karena cari Yesus, itu betul. Tapi bukan karena apa? Kebaktiannya, bukan karena penyembuhannya. Ya. Tapi Yesus ketika menyembuhkan datang satu-satu. Itu prinsipnya Injil. Itu jelas. Nah saudara, jadi firman Tuhan itu yang utama. Karena kalau tidak ada firman Tuhan, tidak akan ada iman, tidak akan ada pertobatan, tidak akan ada kesungguhan mengikut Yesus. Karena firman itu yang menuntun jalan hidup kita, bukan penyembuhan. Karena itu saudara, keselamatan itu utuh dari segi jasmani maupun rohani. Sehingga saudara, ketika perempuan itu melihat bagaimana dengan jelas karya pelayanan Injil, bagaimana Yesus dan rombongannya pergi ke satu desa ke desa lain, pergi ke satu kota dengan kota yang lain, maka Lukas tanpa ragu mengatakan mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tujuannya apa? Biar nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimanapun rombongan Yesus ini dengan murid-muridnya membutuhkan dukungan dana. Ya, karena bukankah mereka perlu makan? Bukankah mereka perlu penginapan? Kalau ternyata ada yang memberikan rumah mereka, tempat tinggal mereka untuk menginap, ya mereka akan menginap di situ. Tapi apakah akan selalu ada? Tidak. Kan tuh dengan tidak ragu mereka memberikan sokongan dana. Lihat pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika kita mau mendedikasikan milik kita untuk pelayanan di gereja, lihatlah bagaimana pelayanan di gereja tersebut. Lihatlah pelayanan tersebut. Saudara, ini bukan mau itu ya, kita tidak mau membanding-bandingkan. Mari kita belajar. Kita belajar. Seperti pelayanan pendeta Stephen Tong, kita belajar dari situ. Karena pelayanan yang sungguh-sungguh, saudara, orang itu memberi dengan kerelaan. Ya, karena tahu bahwa
Apa yang mereka berikan itu bukan untuk berfoya-foya, tapi itu semua diberikan demi untuk pekabaran Injil, demi untuk firman diberitakan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Tanpa ragu mereka memberi. Gedung yang memang megah bisa terjadi. Bahkan saya juga kaget, saudara. Sekarang ini lagi rencana membangun universitas. Tanah sekian ribu, sekian hektar, bukan sekian ribu, sekian hektar sudah dibeli. Ternyata sumbangan itu masuk dengan cepat. Ya, sumbangan itu masuk dengan cepat, luar biasa. Angkanya sudah bukan lagi M, tapi T. Luar biasa. Saudara, kadang-kala kita pikir, ngapain sih bangun gede-gede, ngapain sih bangun begitu megah-megah di negara Indonesia ini, kan nanti membuat keiri hatian. Memang analisa itu ya boleh-boleh saja, tapi enggak 100% benar juga. Kalau dipikir-pikir, saudara, Daud membangun bait Allah. Apakah enggak boleh? Justru Tuhan mengizinkan bait Allah dibangun. Dan kalau saudara melihat catatan di dalam kitab Tawarikh, Daud mempersembahkan berapa? 3.000 talenta emas. 3.000 talenta emas itu berapa? 10,2 ton. Hitung sendiri sana. Saya nggak bisa ngitung lagi. 10,2 ton emas. Satu talenta itu sama dengan 34 kilogram. Kalau 7.000 talenta perak itu berapa, saudara? 7 kali 34 aja berapa? Itu 28, 21, 238. 23,8 ton perak dipersembahkan semua untuk pembangunan bait Allah. Memang saya mendengar di rapat BPL, saudara, ini ada tanah di Sukomanunggal untuk bisa dibangun gereja GKA Gloria. Ya tentu GKA Gloria secara keseluruhan, tapi satelit yang menjadi fokus. Dedikasikan milikmu. Dan ketika saudara mengerti dan menyadari pekerjaan Tuhan itu penting, ketika saudara melihat pekerjaan pemberitaan itu sungguh-sungguh dilakukan, jangan pernah ragu-ragu. Tapi kalau itu hanya untuk sekedar foya-foya, kalau itu hanya sekedar untuk apa? Oh, kemegahan diri, lebih baik saudara perlu berdoa lagi. Tapi demi untuk pekerjaan Tuhan, demi pelayanan Injil, demi kesungguhan, berikan itu seutuhnya. Karena itu mengapa saudara dalam Injil Lukas dan Injil Markus mencatat seorang janda miskin memberi persembahan. Dan Tuhan puji itu. Kenapa? Loh, bukannya yang lain lebih banyak? Seringkali kita persembahan itu sudah kadang-kadang lihat yang lebih banyak. Saya dulu di satu gereja, saya tahu itu gereja tersebut kalau persembahan itu sudah, apalagi namanya ditulis. Sampai waktu itu saya masih pemuda ya, menjadi guyonan. Ada 2-3 orang itu bersaing. Kalau namanya tercatat di situ, taruh di papan pengumuman gereja. Wih, persembahan mana yang lebih besar? Ya, kalau dalam bulan itu si A-nya lebih besar, bulan depan si B nggak mau kalah, si B yang lebih besar. Saudara pikir kalau begitu pendetanya yang enak, saudara ya? Pendetanya yang enak, saudara, ditempel gitu, ada yang saingan gitu. Saat bulan ini 1 juta paling besar, bulan depannya ada yang lebih besar 1,5 gitu ya. Oh, bulan depannya ada yang lebih besar, itu enak itu ya. Pendetanya nggak usah soro-soro khotbah gitu. Wah, langsung dapat banyak gitu, cuan banyak gitu. Karena itu mengapa saya persembahan, sudah jangan kalau bisa tulis nama, jangan tulis nama. Tulis kode saja. Dan kode itu saudara saja yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Kode saja. Kalau bisa jangan NN. NN itu sudah biasa. Tapi pakai kode supaya saudara tahu persembahan itu masuk. Tapi yang lain tidak usah tahu. Itu lebih baik. Daripada nama lengkap ditulis. Itu menurut saya ya, terserah kalau saudara mau nulis nama lengkap, saya juga tidak menyalahkan saudara. Tapi lebih baik itu.
Ya, yang di gereja tersebut saudara namanya lengkap, wah saingan. Oh si ini kok ngasihnya lebih besar, aku nggak mau kalah bulan depan aku ngasih lebih besar. Ya. Tapi itu akhirnya apa? Besar-besaran aja, ya kan? Tapi tidak melihat kepada Tuhannya. Nanti lama-lama tekor, saudara. Lama-lama tekor. Ya. Nah, mengapa janda itu dipuji oleh Tuhan? Bukan jumlahnya yang dilihat oleh Tuhan, tapi kualitas pemberian yang Tuhan lihat. Yaitu kualitas hati yang Tuhan lihat. Orang-orang memberi persembahan karena supaya dilihat orang, oh persembahanku gede. Tapi janda itu memberi walaupun cuma 2 peser saja, 2 peser uang tidak apa-apa. Tapi Tuhan melihat kualitas hatinya. Kualitas itu juga dilihat kepada apa? Kuantitas, maksudnya perbandingan atau rasionya. Karena itu Yesus katakan apa? Yang lain memberi dari kelimpahannya, bahkan sedikit dari kelimpahannya. Tapi janda itu memberi dari seluruh nafkah hidupnya. Saudara kalau punya uang 100 juta, saudara memberikan 10.000, itu terlalu kecil. Itu cuma 0,1 atau 0,01%. Tapi kalau saudara punya uang 1 juta rupiah, saudara memberikan 100.000 rupiah, saudara memberikan 10%-nya, betul kan? Atau punya 100 juta memberikan 100.000, berapa persen? Cuma 0,01% toh. Itu terlalu kecil secara perbandingan rasio, kecil. Karena mengapa Tuhan memperhatikan hal itu? Sekaligus janda itu memberikan bukan dari kelimpahannya, tapi dia memberikan penyerahan dirinya karena nafkah hidup. Besok dia bisa makan apa? Bahkan kalau itu memberinya pagi, nanti siang makan apa? Janda itu question mark. Question mark. Karena itu saudara, saya ketika, ya sorry ya bukannya saya apa-apa ya, tapi ketika saya memperhatikan, ya karena saya dikasih laporan persembahan. Memang secara manusiawi kalau ada orang ngasih besar itu seneng gitu ya, seneng. Tapi saya tidak mau bersenang-senang di situ. Karena saya melihat, saya coba melihat seperti Tuhan melihat. Saya belajar terus. Persembahan-persembahan yang terkumpul ini diberikan dalam kerangka apa? Dalam kerangka apa? Itu penyerahan diri yang total atau bukan? Itu memberikan dengan kualitas iman atau tidak? Kualitas rohani atau tidak? Itu memberikan dengan perbandingan rasio atau tidak? Ada orang memberikan 1 juta, oh besar. Tapi ternyata hartanya ratusan miliar. Itu terlampau kecil. Terlampau kecil. Mungkin di gereja yang kecil sudah, orang berikan 1 juta itu hebat sekali. Tapi sudah di hadapan Tuhan terlalu kecil. Bahkan sebetulnya di hadapan kita yang punya uang begitu banyak itu terlampau kecil. Saudara, jangan kita bermain-main dengan dedikasikan milik kita. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berikanlah itu dengan ucapan syukur karena keselamatan yang utuh yang Tuhan sudah berikan. Dan ketika memberikan itu untuk pelayanan gereja Tuhan, lihatlah kita berikan dengan ucapan syukur karena pelayanan Injil itu, pemberitaan Injil itulah yang lebih penting dari semuanya, yang tidak ternilai sebetulnya. Sehingga ketika saudara dan saya memberikan itu, kita tahu dibandingkan dengan Injil Tuhan, dibandingkan dengan anugerah Tuhan, tidak sebanding. Sehingga saudara, jangan kita pernah berbangga, aku mau lebih besar dari si A si B. Nggak usah. Tuhan lihat itu semua. Tapi kita betul-betul mau melakukannya. Sekali saudara memberikan besar, Alkitab tidak mencatat itu. Tapi rombongan itu, perempuan itu mendukung rombongan itu seterusnya sampai mereka selesai. Itu namanya setia. Dedikasikan milik itu bukan 1-2 kali, tapi sepenuhnya
untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.